Baik, kembali lagi dengan saya atas nama Krisna Sudi Kantur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter bangsa. Di Indonesia, pendidikan karakter sebenarnya merupakan bagian esensial yang menjadi tugas sekolah. Selain pencapaian dari sisi akademis yang memuaskan, seharusnya sekolah tetap bertanggung jawab dalam membentukkan karakter siswa. Namun, dalam kenyataannya, dua hal ini belum bisa berjalan secara selaras, karena pencapaian akademik mengalahkan identitas peran sekolah dalam membentukkan karakter. Pendidikan karakter merupakan suatu dimensi psikososial dari diri individu yang bisa dibentuk dengan tata cara yang bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Cara pembentukan karakter. Untuk cara pembentukan karakter, penamaan kebiasaan dalam berinteraksi dengan lingkungan biasanya diawali dengan peran orang tua dalam mendidik anak di rumah. Bila menginginkan kebiasaan baik mantap, maka kebiasaan ini harus dirubah menjadi suatu kebiasaan pada diri individu. Kepribadian yang baik dan mantap ialah yang nantinya bisa menjadi karakter apabila kepribadian ini diwariskan. Pendidikan kepribadian ini baru bisa disebut pewarisan karakter apabila dilakukan tidak hanya dari seorang pendidik ke muridnya, namun juga dari suatu insan yang ada dalam satu bangsa ke insan yang lain, dari satu generasi ke generasi selanjutnya, tanpa melihat perbedaan kelas ataupun tingkatan. Satu karakter yang bermula dari kepribadian yang baik, yang tercantum dalam identitas bangsa hanya bisa menjadi karakter ketika bisa menunjukkan kebiasaan yang terpuji, yang bisa dipertahankan dalam berbagai kondisi secara menetap. Ada 3 sifat utama dari bentuk karakter. 3 sifat utama dalam bentuk karakter. Yang pertama, memiliki sifat menetap. Yang kedua, butuh waktu yang lama dalam bertahap untuk membentuknya. Yang ketiga, dibentuk melalui penguatan. Dalam implementasi, nilai-nilai karakter seperti bijaksana dalam memilih mana yang baik, mana yang buruk, adil, pantang menyerah, kontrol terhadap diri sendiri, menyayangi, memunculkan sikap yang positif, kerja keras, memiliki integritas diri yang kuat, bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, dan memiliki rasa kemanusiaan untuk dikembangkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, karakter yang baik dapat terus berkembang dan terwujud apa yang menjadi tujuan ke depan, serta mampu menghasilkan kegiatan-kegiatan yang positif. Pengembangan nilai karakter sejak dini mutlak untuk dilakukan agar nilai-nilai yang ditampilkan ketika mereka beranjak dewasa akan lebih baik dan memahami semua perbedaan yang ada. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berkomunikasi dengan anak dan meminta selalu mengatakan sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang dapat melakukan tindakan bohong. Bohong biasanya terjadi untuk melindungi diri agar tindakan tidak marah, membuat diri sendiri senang, dan berbagai macam alasan lainnya. Namun seorang anak pun begitu, mereka dapat berbohong. Biasanya terjadi jika mereka merasa takut. Mereka takut untuk berkata sebenarnya dengan alasan takut karena marah dan lain-lain. Kebiasaan tersebut tidaklah baik. Sikap berbohong akan ada dalam diri anak jika tidak segera diselesaikan. Untuk itu, orang tua dapat melakukan komunikasi yang menyenangkan dengan anak. Komunikasi yang menyenangkan adalah komunikasi yang tidak membuat anak tertekan dan takut. Dengan komunikasi yang menyenangkan, orang tua dapat membuat anak selalu berkata jujur, walau mereka berbuat salah. Mereka akan menyampaikan bahwa mereka salah. Selanjutnya adalah membentuk tanggung jawab.
yaitu kondisi setelah seorang anak mengetahui mereka melakukan kesalahan dan menjalankan konsekuensi dari kesalahan yang telah diperbuat atau tanggung jawab. Oke.